Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Satya dengan nomor induk siswa 117503030300213. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau menceritakan atau menginterpretasikan dengan pemahaman saya sendiri mengenai video Barack Obama, video pidato Barack Obama yang berjudul The Speech That Made Obama. Dalam video tersebut merupakan video kampanye Barack Obama pada tahun 2004. Dan di dalam video tersebut terdapat 4 komentator atau para ahli yang berkomentar bagaimana tentang caranya Barack Obama berbahasa dalam menyampaikan pidatonya, bagaimana cara Barack Obama meyakinkan para pemilihnya agar memilih Barack Obama, dan bagaimana caranya dia menggunakan gestur tubuhnya. Pidato Barack Obama ini pada saat itu berlangsung di Democratic National Convention Boston, MA. Di sana ada 4 ahli. Nah, sekarang ini yaitu ahli yang pertama bernama Robert Lehman. Siapa sih Robert Lehman? Robert Lehman, dia adalah seorang ketua penulis pidato Wakil Presiden Gore. Dia mengatakan pada video tersebut bahwa pada tahun 2004 Barack Obama itu tidak dikenal di kalangan masyarakat Amerika gitu pada saat itu. Dan di dalam video tersebut juga terdapat kata-kata who this is guy? Siapa itu dia gitu? Siapa Barack Obama? Saking tidak terkenalnya di masyarakat Amerika pada saat itu. Kemudian pidato 2004 inilah sebagai ajang promosikan dirinya, ya siapa itu Barack Obama gitu dalam pidato tersebut. Nah, yang kedua itu ada yang bernama ahli Michael Cohen. Ia mengatakan atau mengibaratkan sebagai Barack Obama itu sebagai figur anak muda di dalam sebuah party gitu. Namun lingkungan party tersebut tidak mengetahui siapa itu Barack Obama. Nah, dalam kampanye inilah yang seperti saya sudah tadi katakan, kampanye ini merupakan ajang promosi Barack Obama itu sendiri. Yang selanjutnya dalam pidato ini terdapat cuplikan. Barack Obama memperkenalkan dirinya sebagai berikut. Malam ini suatu kehormatan bagi saya bisa berdiri di panggung ini, dan saya tidak menduganya hal ini sebelumnya gitu. Jadi Barack Obama sendiri tidak menduganya gitu bisa berdiri di panggung sebesar itu gitu. Kemudian dalam video tersebut Barack Obama menceritakan ayahnya, menceritakan keluarganya. Salah satunya itu adalah ayahnya. Ayahku adalah seorang pelajar asing yang tinggal di sebuah pedesaan kecil di negara Kenya. Kemudian ahli kedua ini mengomentari cara berpidato Barack Obama. Apa yang akan membuat pidato politikmu bagus? Yaitu adalah bagaimana Anda mengemas cerita Anda ke dalam kisah atau cerita besar Amerika. Jadi
ketika pidato Anda itu dikatakan bagus menurut siapa tadi teh? Menurut ahli yang kedua, bagaimana cara Anda mengemasnya gitu, mengemas cerita yang Anda akan bawakan ke dalam cerita Amerika gitu. Jadi jika Anda pandai mengemas, cerita Anda dan cerita besar Amerika ini akan menyatu gitu, akan klop lah, akan dipandang oleh warga gitu, oleh masyarakat atau negara Amerika. Selanjutnya dalam pidato tersebut ahli pertama itu Robert Lehman ini mengomentari kembali. Ia mengatakan Barack Obama menceritakan nenek dan kakeknya ketika nenek dan kakeknya itu pergi berperang di Perang Dunia Kedua, yang mana cerita tersebut, cerita kakek neneknya itu bisa dikemas dengan secara begitu bagusnya oleh Barack Obama. Kemudian orang-orang kulit putih di sana beranggapan bahwa Barack Obama ini seperti kita gitu. Nah, seperti itulah. Jadi Barack Obama ini selain dia pintar dalam penyampaian pidatonya, dia juga pandai dalam mengemasnya gitu, mengemas ceritanya. Kemudian dalam video tersebut disambung lagi oleh pidato Obama yang lain. Seperti ini. Orang tuaku tidak hanya membagikan kasih sayang, tapi juga mereka memberikan keyakinan yang kuat. Di negeri ini, aku berdiri di sini mengetahui bahwa ceritaku bagian dari cerita besar Amerika dan dunia yang lainnya. Dari poin ini ya, yang saya rasakan itu adalah bagaimana Barack Obama ini mengutarakan nasib dirinya itu sama seperti nasib warga negara Amerika yang lainnya. Jadi ceritanya Barack Obama ini sama ceritanya warga negara Amerika ini ada sebuah chemistry gitu yang sama. Jadi kayak berdasarkan based on story gitulah. Selanjutnya itu adalah ada ahli ketiga yaitu Carlton McQueen gitu, seorang profesor communication dari NAU. Dia mengatakan bahwa dalam berpidato kita memiliki 4 tahun bersama George Bush dan kita merasakan kehidupan yang tumbuh lebih maju. Kemudian ahli yang kedua itu berkomentar lagi bahwa pidato Obama dalam beberapa hal merupakan sebuah antidot. Antidot ini merupakan penawar racun terhadap sikap rasis yang selama ini terjadi di lingkungan Amerika gitu. Seperti yang kita tahu bahwa Amerika itu terkenal dengan rasis terhadap orang kulit hitam gitu. Di sana sering terjadinya rasis gitu terhadap suku orang kulit hitam. Kemudian dalam pidato ini juga Obama mengatakan akan membantu siapapun di negara tersebut. Baik di dalam pidato tersebut dikatakan dia akan membantu siapapun, termasuk orang-orang atau anak-anak yang kesulitan. Dia akan membantunya seperti anak sendiri. Dan dia juga berkata USA itu harus bersatu, tidak memandang latar belakang apapun, seperti latar belakang ras, suku, agama. Nah, Barack Obama juga mengatakan bahwa Amerika itu tidak ada Amerika
liberal, tidak ada Amerika liberal dan juga tidak ada konservatif Amerika. Amerika itu hanya satu gitu. Jadi antara Amerika liberal atau konservatif itu harus bersatu gitu di dalam satu Amerika gitu. Tidak ada dua Amerika itu. Dan selanjutnya dalam video tersebut membahas tentang teknik pidato yang dilakukan oleh Barack Obama. Menurut ahli yang keempat, yaitu Mario Cuomo, mantan seorang gubernur New York, mengatakan Obama terlahir dari dua pemberian yang luar biasa. Yang pertama, yaitu keahliannya dalam pemikirannya gitu. Luar biasa pemikirannya Barack Obama itu. Yang kedua, kemampuan bicara di depan umum. Seperti ketika dia menyampaikan pidato di depan kongres besar-besar itu, dia itu selalu tenang dan juga selalu berenergi gitu ketika menyampaikan pidato di depan umum. Kemudian ahli pertama menyaut lagi gitu, memberikan komentar lagi. Seperti ini komentarnya. Ada 3 hal yang Obama punya yang membuat pidatonya itu sangat efektif. Jadi Obama itu memiliki 3 hal dasar ini yang selalu membuat pidatonya itu selalu efektif didengar atau disimak oleh warganya, oleh masyarakatnya. Yang pertama, dia ingin bagian detail secara konkret dan tidak abstrak. Jadi setiap dia berpidato itu selalu detail antara poin A, poin B, poin C gitu. Tidak abstrak dan tidak bertele-tele gitu. Yang selanjutnya, yang kedua adalah ketika dia berpidato, dia sering bercerita. Seperti yang kita ketahui dalam video tersebut, dia menceritakan keluarganya, dia menceritakan tentang ayahnya. Dan ketika Barack Obama berkunjung ke Indonesia kan, dia juga kalau tidak salah menceritakan kehidupannya di Indonesia. Dia juga menyukai gitu, bercerita menyukai masakan Indonesia seperti bakso ketika waktu kecilnya. Dan yang terakhir adalah dia suka terhadap antitesis penggunaan pengulangan dalam tata bahasa yang digunakan saat berpidato. Nah, pengulangan kata ini sangat jelas gitu. Kita bisa saksikan dalam video tersebut. Seperti ini nih. Tidak ada liberal Amerika atau konservatif Amerika, yang hanya adalah satu Amerika. Jadi sering menggunakan pengulangan kata agar pidatonya itu terlihat bagus gitu, terlihat tersusun, terlihat rapi. Yang selanjutnya itu adalah Mikhail berkomentar tentang gestur tangan dari Obama saat berpidato. Seperti pada pidato tersebut, gestur tangan Obama itu ini. Nah, tangannya gitu bermain seolah-olah Obama itu sedang mengajak bicara, lawan bicaranya itu 1 lawan 1 gitu. Tidak semuanya, maksudnya 1 lawan 1 lah. Dan juga Carton ini berkomentar Obama dalam melakukan berpidatonya dia selalu energik gitu. Dia selalu energik dan dia menunjukkan akulah orang yang baru dengan penuh semangat. Ya seperti kita ketahui dari video tersebut juga, Obama ini sering berpidato dengan energik sehingga bisa membuat orang-orang di tempat itu bersorak gembira gitu. Energik sekali lah Barack Obama. Yang terakhir adalah an appeal to hope.
Dalam bagian ini, Obama berpidato mengenai kita berpartisipasi dalam politik. Dari harapan ini, ada sebuah harapan bagi para budak yang duduk di sekitar api unggun, yang menyanyikan sebuah lagu kebebasan. Terus harapan dari seorang imigran, harapan dari seorang letnan angkatan laut muda yang berani berpatroli di delta Mekong, dan harapan-harapan bagi anak-anak yang kesulitan. Yang terakhir, harapan bagi para pekerja yang ingin diwujudkan oleh Barack Obama. Jadi harapan-harapan itu semuanya ingin diwujudkan oleh Barack Obama ketika dia berhasil terpilih gitu. Nah, menurut pendapat saya, jika kita melihat dari video tersebut, cara berpidato Barack Obama itu sangat berenergik ya, tersusun rapi, dan juga tidak bertele-tele gitu. Dan juga gestur tubuhnya dia tuh main gitu lah. Selanjutnya, Robert berkata dalam video tersebut, penampilan Barack Obama dalam Kongres pada tahun 2004 adalah pidato terbaik daripada saat Kongres John Kerry atau John Kennedy lah. Jadi si Robert ini membandingkan pidatonya Barack Obama dengan pidatonya John Kerry atau John Kennedy, saya lupa, bahwa pidato Obama lah yang sangat baik gitu, yang terbaik. Karena mungkin dari sisi penglihatan Robert dan sisi penglihatan saya juga, Barack Obama itu memiliki pidato dengan energik gitu, yang bisa membangunkan semangat warganya walaupun negara Amerika sedang terpuruk gitu. Jadi bisa membangunkan semangat warga Amerika. Yang selanjutnya datang komentar dari ahli Mario Cuomo, berkata, arti ketulusan itu banyak. Di sana ada orang-orang yang ketika mereka berbicara, yang mereka bicarakan sebuah kejujuran sebagaimana mereka melihatnya, dan mereka efektif melakukan itu. Jadi menurut Cuomo ini, ketulusan itu adalah sebuah kejujuran. Jadi bagaimana cara kamu berbicara itu sama dengan apa yang kamu lakukan gitu. Jadi kamu itu harus jujur. Ketulusan dari Mario Cuomo itu, menurut Mario Cuomo itu ketulusan adalah sama dengan kejujuran. Dan yang terakhir dari pidatonya Barack Obama itu, dia berkata bahwa ia percaya bahwa negara ini akan mengklaim kembali janji-janji itu. Maksudnya janji-janji itu adalah janji-janji yang dimana ketika pidato-pidato sebelumnya itu yang hilang gitu, yang belum terwujud di masa pemerintahan sebelumnya, dan keluar dari politik yang selama ini gelap gitu, yang menyelimuti Amerika itu sendiri. Dan hari-hari dan Obama itu percaya bahwa ya hari-hari yang cerah itu akan datang. Jadi bila kita tarik kesimpulan dari video tersebut mengomentari tentang cara berpidatonya Barack Obama, bagaimana dia cara pidatonya dengan semangat, tidak bertele-tele, dan juga Barack Obama mementingkan persatuan, karena di dalam pidatonya tersebut tidak ada Amerika liberal
Tidak ada Amerika konservatif, yang ada hanya satu Amerika. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.